Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, membukakan pintu-pintu hidayahnya kepada kita semuanya. Hidayah untuk meniti sirat mustaqim, hidayah untuk senantiasa kita berada di atas Al-Quran, berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para ulama-ulama salafus salih kita. Ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kita semua di atas Islam yang hak ini. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kita masih di acara dialog tentang kita mencintaimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bagian yang ketiga sekarang ya. Di bagian ini kita insya Allah akan bicara tentang contoh-contoh profil, ya, profil mereka para ulama salafus saleh. Bagaimana mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana para sahabat ini mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana generasi-generasi setelahnya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa gambarannya? Kita seringkali membutuhkan profil ya untuk memberi semangat ya. Walaupun orang beriman akan terus bersemangat dengan melihat dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sapa dulu siapa narasumber kita, siapa yang jadi obrolan-obrolan santai kita di sesi hari ini ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatidz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ini pemirsa, kita ditemani Ustadz senior kita ini, Ustadz Abu Qatadah. Ini Ustadzul Asatidzah. Ustadznya Ustadz. Beliau pengasuh ma'had Ihya Sunnah di Tasik. Kif halukum Ustadz? Baik, alhamdulillah khair, alhamdulillah. Masya Allah. Yang kedua, ini Ustadz kita ini, doktor kita Sufyan Baswedan. Kif halukum Ustadz? Alhamdulillah sehat, barakallahu fiik. Semoga antum juga sehat, Ustadz Nizar, Ustadz Abu Qatadah, dan para pemirsa sekalian. Jazakumullah khair, terutama ini Ustadz Abu Qatadah ini menyisihkan waktunya buat kita di sela-sela kesibukan beliau. Apalagi ini masa ujian Ustadz ya di ma'had ya. Iya, masa ujian, masa sekarang lagi akhir dari semester pertama. Tapi kemarin ma'had antum sempat rame itu beritanya Ustadz. Ada apa Ustadz? Alhamdulillah ramai tapi tetap kondusif. Alhamdulillah. Sempat katanya begini begitu, ada yang kena apa. Alhamdulillah. Kalau itu kan berita tidak seperti al-khobar laisal kal muayyan. Gak apa-apa, gimana ceritanya? Sedikit Ustaz, cerita sedikit Ustaz. Ya, kalau corona kan di mana saja bisa terjadi gitu. Ya memang terjadi di ma'had gitu. Tapi kita alhamdulillah antisipasi kerjasama dengan pemerintah, kemudian melakukan apa yang merupakan protap ya pemerintah dan tentunya seluruh dunia berkaitan dengan virus corona. Alhamdulillah selesai dalam waktu tidak lama ya, sekitar 3 pekan selesai, dan alhamdulillah sekarang berjalan. Cuma sekarang kita libur
dan dengan izin Allah insya Allah akan masuk nanti di bulan Januari ya, di awal di semester 2 insya Allah. Dan sekarang dilakukan dengan daring ya, yaitu online daring kegiatannya. Tapi anak-anak pulih semula Ustaz kondisinya? Pulih semula, alhamdulillah tidak ada yang apa-apa. Semuanya mungkin dalam istilah para dokter itu OTG gitu. Tidak ada yang sakit secara khusus gitu ya. Cuma dinyatakan terinfeksi corona, tapi tidak ada yang artinya sakit seperti sakit dirasakan apa-apa ya. Cuma kategorinya OTG gitu. Oh. Artinya orang yang tanpa gejala. Terinfeksi tapi tidak ada gejala. Beritanya heboh tapi lebih dari itu Ustaz. Iya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini tema kita, dialog kita hari ini Ustadz Abu Qatadah dan Ustadz Sufyan bicara tentang seperti apa sih dulu itu para sahabat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa mereka yang keseharian bersama dengan para sahabat. Dan generasi setelahnya yang sudah mulai jauh dari para sahabat itu seperti apa mereka. Tadi saya baca-baca riwayat hadis sini disahihkan oleh Syekh Albani di silsilah. Di sini ada redaksi la tazaluna bi khairin madama fikum man ra'ani wa sahabani. Jadi kalian akan berada dalam kebaikan selama madama fikum, selama di antara kalian ada orang yang melihat saya dan berteman dengan saya. Jadi banyak ayat-ayat ini memuji para sahabat. Bahkan kita Al-Fatihah pertama kita buka siratal ladzina an'amta alaihim. Berapa para ahli tafsir mengatakan itu sahabat. Sehingga micu pertanyaan, kita sering dengar pertanyaan ini asatid. Pertanyaannya suka mengatakan demikian. Ustadz, iman kita ini pengen kayak sahabat Ustadz. Iya. Pengen kayak sahabat Ustadz. Nah, anak lempar dulu ke Ustadz Abu Qatadah nih, yang senior nih. Kenapa bisa demikian Ustadz? Mungkinkah orang itu bisa generasi setelahnya bisa seperti sahabat Ustaz? Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini amma ba'du. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama saya merasa bersyukur pada kesempatan sore hari ini ya, saya bisa untuk tentunya berbicara tentang sesuatu yang sangat penting ya, bersama para asatidah yang mulia, bersama yang mulia Dr. ya Sufyan dan Ustadz Nizar. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, senantiasa menjaga antum berdua. Amin. Untuk senantiasa dalam keadaan kesehatan ya, kemudian diberkati dengan tentunya insya Allah umur yang panjang untuk memberikan banyak kebaikan kepada umatnya. Amin. Demikian juga terima kasih kepada kru Fatwa TV yang pada kesempatan hari ini menjadi perantara utama untuk kegiatan di sore hari ini, dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan judul kita di hari ini, tentunya judul pokoknya adalah berkaitan dengan mahabbatur Rasul, hubbun Nabi sallam, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan yaitu berkaitan dengan ya mawakif atau mungkin contoh-contoh real dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan setelahnya
Bagaimana mereka mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menjelaskan kembali bahwa mencintai Nabi SAW minal iman. Bahwa mencintai Nabi SAW itu tentunya adalah bagian dari iman. Dari iman, dan tentunya tidak sah iman seseorang sehingga ia mencintai baginda Nabi SAW. Kemudian sisi yang kedua, mungkin kita bahas dulu kenapa kita mesti mengambil suri tauladan dari para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim dalam mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di sini ada dua sisi gitu ya. Ketika kita membahas tentang mencintai baginda Nabi SAW, yaitu mengikuti jejak para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Jadi ada dua sisi. Sisi yang pertama kita akan melihat tentang hakikat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin udah dibahas pada pertemuan sebelumnya, ada cinta yang sesungguhnya benar cinta, ada cinta yang itu cinta yang bukan sesungguhnya, bahkan cinta yang terkadang meleset dari syariat Islam. Artinya cinta yang madmum, cinta yang tercela gitu ya. Sehingga kita perlu kepada satu pembimbing bagaimana mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu dari sisi pertama. Dari sisi yang kedua, bahwa kita harus memahami sebagaimana apa yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dalam segala sesuatu itu perlu figur. Jadi sebuah contoh bagaimana kita mencintai Nabi SAW. Jadi ada dua sisi. Ya. Bagaimana hakikatnya itu mencontoh Nabi SAW. Tapi sisi yang kedua, bahwa kita itu perlu contoh orang yang telah mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu dalam surah Al-Fatihah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagaimana tadi udah diisyaratkan sedikit, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Madarij Sabiqin, dan ini juga dijelaskan oleh sebagian para ulama yang lain, kalimat sirat di dalam Al-Quran itu ada dua pengidhofatan. Jadi ada dua penisbatan. Yang pertama diidhofatkan kepada Allah seperti siratullah, atau ketika Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqim, jalan Allah, ini jalanku kata Allah. Yang kedua adalah al-idhofah ila salikihi, yaitu pengidhofatan kepada orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Ya, seperti tadi siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, kita mengatakan siratul rasul, siratus sahabah, siratus salaf. Di mana kalimat sirat di dalam Al-Qur'an itu diidhofatkan kepada Allah dan diidhofatkan kepada orang yang berjalan di atasnya. Adapun diidhofatkan kepada Allah kalimat sirat, yaitu ditinjau dari sisi bahwa Allah yang membentangkan jalan itu, Allah yang membuat jalan itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang membentangkan jalan itu. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan jalan, maka kita wajib mengikuti jalan Allah. Tetapi sisi yang kedua, di mana diidhofatkan kepada orang yang berjalan di atas sirat itu, yaitu kita mengetahui sirat para nabi, sirat para sahabat, sirat salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, apa sih hikmah ketika Allah Ta'ala mengidhofatkan kalimat sirat kepada orang yang telah berjalan di atasnya? Disebutkan banyak hikmah, tetapi saya akan meringkas dalam waktu yang singkat ini. Ada dua hikmah kenapa Allah mengidhofatkan kalimat sirat kepada yang berjalan di atasnya. Yang pertama, karena kita itu atba, kita itu pengikut, maka wajib kepada setiap pengikut tahu siapa yang diikuti oleh kita. Ya, tatkala kita mengikuti, diperintahkan untuk mengikuti, seperti kita katakan dalam ayat Quran, wa anittabi millata Ibrahim hanifa. Ya. Kemudian kita mengikuti jalannya para sahabat. Maka berarti kita harus tahu apa yang telah ditempuh oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim.
Dan dengan itu orang akan mempelajari perjalanannya, akan mempelajari sifat-sifatnya. Sedangkan yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa hikmahnya sangat agung. Bahwa disebutkan semua orang yang berjalan dalam jalan yang lurus, umumnya itu sedikit. Bahkan mungkin dalam satu negara, satu negeri, satu kampung, satu desa, satu kota, terkadang dia menyendiri. Dan tabiat manusia itu merasa sedih, merasa takut ketika dia menyendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira, ya, bahwa di sana ada orang-orang yang telah berjalan di atas jalan itu, dan Anda jangan, artinya pesimis, dan Anda jangan merasa takut. Maka dengan itu Allah mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Ini salah satu hikmah yang sangat agung, gitu ya. Hikmah yang sangat agung, kenapa di dalam Al-Qur'an Allah mengidhofatkan kalimat sirat kepada yang berjalan di atasnya, ya. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, tentang kenapa kita mesti dalam semua sistem kehidupan di dalam Islam mengikuti para sahabat. Cukup kita melihat mungkin dalam mukadimah ini dua tempat ayat di dalam Al-Qur'an. Satu di dalam surah Al-Baqarah, bahwa Allah berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti mereka beriman, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Ayat ini walaupun berkaitan dengan kisah orang-orang Yahudi, ya, di saat itu, di mana ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi mengklaim beriman kepada Allah, mereka mengklaim punya Rasul, maka iman mereka tidak diterima, dan iman mereka tidak punya timbangan di sisi Allah. Sehingga mereka beriman seperti imannya para sahabat. Ya. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa setiap kita yang setelah hidup para sahabat, maka wajib untuk menimbang semua agama kita dengan agama mereka, para sahabat. Dan iman kita dengan iman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, kemudian pada tempat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hasyr bahwa ada 3 ayat. Ayat yang pertama berkaitan dengan muhajir, ayat yang kedua berkaitan dengan ansor, dan ayat yang ketiga adalah ayat untuk kita ataupun orang-orang sebelum kita dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ini muhajir. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Nah, ini ayat adalah berkaitan dengan Ansar. Kemudian ayat yang setelahnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kita dalam beragama, dalam iman, dalam mencintai Nabi SAW, ya, di dalam amal, dalam alam soleh, dalam akhlak, kita punya qudwah. Qudwah itu siapa? Muhajir dan Ansor. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang paling benar imannya adalah imannya para sahabat. Karena telah dijelaskan di dalam 2 ayat tadi, ketika menjelaskan orang-orang muhajir, ya, dengan hijrahnya itu, dengan mereka berimpak dengan harta dan jiwanya untuk memperjuangkan Nabi SAW dan apa yang didakwahkan oleh Nabi SAW, maka digelari ujungnya apa? Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah imannya yang paling benar. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang Ansor, maka disebutkan di dalam ujung ayatnya, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansor itu menjadi qudwah dalam kecintaan kepada Nabi SAW.
Apa kecintaan Nabi, kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW? Ya, memberikan tempat hijrah bagi Nabi SAW, menjadi penolong Nabi SAW, memberikan semua pertolongan kepada Nabi SAW. Bahkan ada bai'ah kan, ada bai'atul kula, bai'atul Aqobah Tsaniyah. Maka itu menunjukkan bahwasanya mereka telah menyerahkan nyawanya, hartanya untuk perjuangan Nabi SAW. Maka pada dua ayat ini menunjukkan qudwah bagi kita. Lalu pada ayat yang ketiga, bahwa kita dikatakan dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, ya Rabb kami, ampuni kami, dan ampunilah saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Itu para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Jadi dalam mukadimah ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk meniru perjalanan para sahabat dalam semua aspek kehidupan beragama, dan wajib kita untuk menginginkan derajat seperti apa yang didapatkan oleh mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jawaban yang luar biasa sekali. Pemirsa Fatwa TV, jadi kalau kita sambung dengan hadis yang tadi, kita akan berada dalam kebaikan. Keislaman kita ini akan baik, keislaman kita ini akan benar kalau kita mengambil Islam kita ini melalui para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berqudwah, mengambil suri tauladan baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, dalam segalanya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka para sahabat ini sudah menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan pengorbanan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tinggal kita, apakah kita sudah melakukannya? Kita lihat jawaban komentar dari Ustadz kita ini, Ustadz Dr. Sufyan. Bagaimana menurut antum, Ustadz? Ya, barakallahu fiik Ustaz Nizar. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jadi memang para sahabat ini sebagaimana yang difirmankan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fath ayat ke-26. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyatal jahiliyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin. Mulai dari sini ya Ustaz Nizar. Allah menurunkan perasaan tenang itu kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada orang-orang yang beriman itu. Tidak lain tidak bukan yang dimaksud dengan al-mu'minin adalah ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alzamahum kalimat at-taqwa, kata Allah. Allah melazimkan mereka, mengikat mereka dengan kalimat at-taqwa, wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan mereka, para sahabat Rasulullah yang beriman itu adalah orang yang paling berhak dengan kalimatut taqwa ini dan yang paling ahli dalam ketakwaan. Ini tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka buktikan itu. Nah, berikut ini ada beberapa mawaqif yang luar biasa tentang bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu demikian respect, demikian hormat, demikian ta'zim, demikian cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada hadis-hadis beliau, ucapan beliau dan semua yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam As-Sahihain diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mughaffal radhiyallahu anhu. Ketika beliau melihat ada seseorang yang berburu tapi menggunakan ketapel. Ketapel yang ya kalau ketapel berarti batunya itu tumpul atau melempar ya, ingin memburu ayam atau burung tapi menggunakan batu, tidak menggunakan panah. Atau dalam bahasa hadisnya yakhdhif, melempar dengan kerikil.
Kata Abdullah bin Mughaffal, la takhdhif, kau jangan lempar dengan kerikil. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrah, karena Rasulullah SAW membenci perbuatan itu. Atau di riwayat lain, kana yanha 'anil khadhf, beliau melarang berburu dengan melempar pakai kerikil seperti itu. Fa innahu la yustad bihi as-sayd, karena kalau sekedar dilempari begitu binatang buruannya tidak akan terburu, tertangkap, tidak akan mati. Wala yunka'u bihil adu, dan kalaupun itu digunakan dalam peperangan tidak akan bisa menimbulkan tidak akan bisa menewaskan musuh. Walakinnahu yaksiru sin wa yafqa'ul ain, dia hanya akan melukai saja. Kalau kena giginya, giginya patah. Kalau kena matanya, matanya jadi buta sebelah. Jadi hanya menimbulkan penderitaan, tidak membunuh targetnya. Setelah dikasih tahu seperti itu, di kali yang lain Abdullah bin Mughaffal melihat orang ini mengulangi lagi perbuatannya. Ya. Jadi dia telah menyampaikan hadis Nabi kepada orang tersebut, tapi dilihat dia ngulangin lagi. Faqala lahu ukhbiruka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrah aw yanha 'anil khadh thumma araka takhdhif. Sudah saya kasih tahu kan bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak senang dengan perbuatan ini, dan beliau melarang perbuatan seperti ini, tapi kamu masih lagi mengulanginya. La ukallimuka kalimatan kadza wa kadza, saya tidak akan ngomong lagi sama kamu. Diputus hubungannya. Kemudian mauqif lain dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar ini terkenal dengan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Satu dari 7 orang yang terkenal dengan istilah al-mukthirun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, fi sahihain bahkan ya, fi sahihain, dalam Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya begini, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang orang-orang perempuan itu untuk berangkat ke masjid. Ya, Nabi mengatakan kalian jangan melarang istri-istri kalian untuk berangkat ke masjid, istri atau anak perempuan kalian, kalau mereka minta izin untuk pergi ke masjid. Ya, idza sta'dzannakum ilaiha. Ketika mendengar hadis ini, Bilal bin Abdullah bin Umar, berarti siapa itu? Anaknya Ibnu Umar. Anaknya Ibnu Umar namanya siapa? Bilal. Dia bilang begini, wallahi lanamna'hunna, demi Allah kami tetap akan melarang mereka. Hatta mereka minta izin, kami larang mereka. Qala rawi, yang meriwayatkan hadis ini, yang menyaksikan bagaimana reaksi Ibnu Umar terhadap putranya ketika dia mengatakan seperti itu setelah diberitahu bahwasanya Rasulullah bilang jangan dilarang. Dia bilang apa? Wallahi tetap kami akan melarangnya. Fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Dia langsung pelototin itu anak. Dia caci, dia umpat itu anak. Kata si perawi, demi Allah, ana nggak pernah mendengarkan Ibnu Umar ngumpat-ngumpat kayak gitu sebelumnya. Ini siapa yang diumpat? Anaknya sendiri. Ya Allah. Karena si anak menampakkan tidak taat kepada hadis Nabi. Diumpat sama Ibnu Umar. Wa qala ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lanamna'hun. Saya katakan Rasulullah bilang begini. Kamu malah mengatakan demi Allah kami akan tetap melarang mereka. Ya. Fadaraba fi sadrihi. Ketika di riwayat yang lain, ini yang riwayat Bukhari Muslim, di riwayatnya yang lain
ditepuk itu dadanya Bilal. Pek gitu. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, uhaditsuka an Rasulillah SAW wa taqulu la. Saya katakan Rasulullah bilang begini, kau bilang enggak. Kamu tolak. Ya. Di riwayat yang lain, setelah itu tidak diajak bicara oleh Ibnu Umar. Ada lagi peristiwa lain yang ini juga menunjukkan betapa cintanya ya para sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini agak ada humornya sedikit, tapi luar biasa ini. Yaitu ketika Abu Bakar, suatu ketika nih Abu Bakar pas mau ke tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau masuk ke kamarnya Aisyah, kan Nabi ketika itu sedang bersama Aisyah, ya. Abu Bakar mendengar Aisyah teriak-teriak di depannya Rasulullah, kedengeran suaranya dari luar kamar. Ya, rupanya lagi cekcok gitu ya, perang mulut biasa kan suami istri. Jadi Aisyahnya ini protes kepada Rasulullah sebagai suami ya, bukan sebagai Rasul. Karena nggak boleh diprotes kalau sebagai Rasul. Tapi kalau sebagai suami, ya kadang ada nggak cocok gitulah. Intinya Aisyah mengangkat suaranya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dalam musnadnya, juga Abu Dawud dalam sunannya. Ja'a Abu Bakr yasta'dzinu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a Aisyah radhiyallahu anha wa hiya rafi'atun sautaha 'ala Rasulillah. Ya, dia mendengar Aisyah sedang mengangkat suaranya di depan Rasulullah. Abu Bakar minta izin untuk masuk. Setelah dia mendengar ada teriakan, dia minta izin untuk masuk. Fadakhala faqala ya ibnata ummi Ruman. Begitu masuk itu dia langsung anaknya Ruman, sambil melotot ini Abu Bakar kepada Aisyah. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah? Kau berani-beraninya teriak di depannya Rasulullah. Marah-marahin tuh Aisyah. Fahalan Nabi SAW. Nabi ngelihat Abu Bakar ngamuk-ngamuk sama Aisyah. Padahal tadi sebetulnya Aisyah lagi ngamuk sama Nabi. Tapi Nabi kesian sama Aisyah. Dihalang-halang gitu. Jangan dimarahin, jangan dipukul. Ketika itu Abu Bakar sudah hampir mukul Aisyah karena apa? Nggak tahan. Kok berani-beraninya dia marahin Rasulullah SAW. Padahal Aisyah itu siapa? Aisyah putrinya. Fahalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bainaha. Nabi menjadi penghalang antara Abu Bakar dengan Aisyah. Sudah reda, Abu Bakar keluar. Ketika Abu Bakar keluar, ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu laha yataraddaha. Nabi ngerayu-ngerayu Aisyah. Udahlah, jangan marah. Subhanallah ya. Sambil mengatakan begini, ala tarain anni qad hultu bainaki bainar rajuli wa bainaki wa fi riwayat bainaki wa bainasy syekh. Ingat gak tadi gimana aku menyelamatkan kamu dari Pak Tua itu, maksudnya Abu Bakar. Kan kamu hampir dipukul sama Abu Bakar, tapi aku yang lindungin kamu. Summa ja'a Abu Bakrin. Setelah itu nggak lama lagi Abu Bakar ketemu lagi, pamit mau masuk lagi, minta izin. Fawajadahu yudhahikuha. Kali ini kelihatan Nabi sedang ngajak Aisyah ketawa ketiwi gitu ya, artinya sedang mencandai Aisyah. Setelah masuk melihat seperti itu, ya Rasulullah, asyrikani fi silmikuma kama asyraktumani fi harbikuma. Aduh, ajakin juga dong aku dalam perdamaian kalian berdua, sebagaimana kalian melibatkanku dalam perang kalian tadi. Nah, tadi kalian lagi cekcok, aku diikutkan, sekarang aku juga mau ikut dong. Udah damai ya, subhanallah. Ya itu satu dari sekian banyak mauqifnya Abu Bakar As-Siddiq.
Ya ini kalau cerita bisa panjang lebar nih Ustadz Nizar nih. Tapi Ana ingin berbagi sama Ustadz. Ana mau Qatadah berbagi juga. ya. Kita mau berbagi sama Ustadz Abu Qatadah ini. Kayaknya nyambung Ustadz dengan pengantar antum tadi. Bahwa para sahabat muhajir ansar itu begitu besar perjuangannya dengan Rasulullah SAW. Begitu terlihat sekali kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum dari hijrah yang antum sebutkan, kasus-kasus yang disebutkan oleh Ustadz Sufyan tadi dengan beberapa riwayat. Gimana Ustadz? Ada kisah-kisah lain nggak Ustadz yang menunjukkan ini para sahabat ini begitu besar ya kecintaan mereka? Tapi ada satu mungkin pemirsa akan nanya, tapi kita nggak masuk ke situ ya. Itu mesti ditanyain nanti oleh pemirsa. Ngelihat orang yang terkesan merendahkan hadis atau apa. Tadi ada yang sampai ngomelin, ada yang sampai mau namper. Itu boleh nggak sih? Tapi nanti jangan dijawab dulu Ustaz. Kita mau mau wakil yang lain nggak Ustaz ya? Fadhal Ustaz Abu Qatadah. Bismillah. Masya Allah ya, kita udah dengarkan berbagai kisah yang sangat menakjubkan. Bagaimana kecintaan para sahabat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak. Nah, saya mungkin akan satu ya, bahwa para sahabat itu sangat ingin bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya di dunia, tapi mereka ingin menyertai Nabi Sallam itu sampai di surga. Allahu Akbar. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah Ibnul Ka'ab. Ketika baginda Nabi Sallam berkata, salni, salni, salni. Ayo minta sama aku, minta sama aku. Mungkin kalau kita mintanya minta jabatan, minta harta ya. Tapi sahabat ini mengatakan, inni as'aluka murafaqataka fil jannah. Maka sahabat ini berkata, tidak ada katanya. Aku hanya ingin menyertaimu di surga. Subhanallah. Jadi sahabat ini tidak ingin berpisah dengan Nabi SAW. Subhanallah. Ingin menyertainya di surga. Ini satu kemuliaan. Dan ketika Nabi SAW menawarkan, salni, salni, minta, minta, minta. Beliau hanya mengatakan, aku ingin menyertaimu di surga. Subhanallah. Ada lagi seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, dan ini semakna dengan hadis ini ya. Beliau mengatakan, mata sa'ah. Kapan hari kiamat? Maka Nabi SAW balik bertanya, mada adadta laha? Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Qala la syai' ghairu anni uhibbuk. Saya tidak punya persiapan selain aku mencintaimu. Faqala Nabi sallam, anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi lihatlah bagaimana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, tidak ada dalam hati mereka yang melebihi rasa cinta setelah cinta kepada Allah selain cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak meminta dunia, tidak meminta jabatan, tidak meminta kebun kurma, tidak meminta kebun gandum. Ketika minta-minta, mungkin kalau kita disuruh minta, mintanya dunia. Tetapi para sahabat ingin menyertainya. Sampai di mana? Sampai di surga. Ya Allah. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, ini tentunya sahabat paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan di sini tentunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya dalam setiap hal melebihi semua sahabat ya ridwanullahi taala alaihim. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika Nabi SAW itu membacakan ayat di Haji Wada pada hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah ya di Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
Abu Bakar itu menangis ya. Jadi Abu Bakar itu menangis ketika mendengar ayat ini dibacakan oleh Nabi SAW. Apa yang menjadi menangis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Karena kefakihan Abu Bakar As-Siddiq. Bahwa ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ini, yang menunjukkan bahwa syariat Islam telah sempurna, dan dengan sempurna syariat menunjukkan bahwa baginda Nabi SAW akan secara cepat meninggalkan umatnya. Maka Abu Bakar As-Siddiq menangis di saat itu ketika turun ayat ini. Kenapa menangis? Karena saking cintanya kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW akan segera pergi dari tengah-tengah para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Sehingga dikatakan riwayat-riwayat dari para sahabat, tidak ada sesuatu yang hilang di antara kami yang kami bersedih atas kehilangannya selain kehilangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tentunya adalah mauqif yang kedua. Ini sekedar tentunya contoh bagaimana baginda Rasulullah SAW dicintai oleh para sahabat. Kemudian yang ketiga, yang mungkin yang terakhir untuk berbagi dulu gitu ya, bahwa apa sih yang menjadi contoh kecintaan Nabi SAW? Kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Ini orang-orang Romawi, termasuk juga orang-orang Parsi, ketika melihat para sahabat itu berwudu dari bekas baginda Rasul. Karena sahabat yatawaddauna an wadu'an Nabi sallallahu an wadu'in Nabi sallallahu. Keadaan para sahabat itu mereka yatawaddaun, mereka berwudu dari bekas wudunya Nabi sallallahu. Jadi para sahabat itu di bawahnya gitu. Nabi sallallahu berwudu, mereka berwudu dari bekas baginda Nabi sallallahu. Kemudian dalam satu riwayat yang menunjukkan ta'zim, pengagungan ya kepada Nabi sallallahu, bahwa para sahabat itu bersegera mengambil bekas ludahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tabarakun, mereka bertabaruk. Kemudian para sahabat itu melakukan hal yang tidak pernah didapatkan dari bangsa Romawi, pengagungan kepada raja-raja mereka. Dan tidak didapatkan juga dari pengagungan orang-orang Parsi terhadap raja-raja mereka. Maka sedemikian katanya pengagungan para sahabat Nabi SAW kepada Nabi SAW. Sedemikian kecintaan para sahabat Nabi SAW kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak didapatkan pengagungannya. Bahkan contoh yang ketiga dalam contoh ini, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat dan menjadi imam, maka bagaimana para sahabat itu pengagungan dan ketaatan kepada Nabi SAW dari sisi mengikuti semua apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan itu adalah bentuk kecintaan. Kalau panglima-panglima yang ada di Romawi waktu itu dan panglima-panglima yang ada di Parsi, mereka menggunakan tongkat pandu gitu kan, kayak panglima ketika akan membereskan semua pasukan, siap, dan memberikan banyak ancaman gitu ya ketika apa, memandu pasukannya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan menghadap kiblat, dan para sahabat dilihatin sama punggung itu. Tapi tidak ada satu sahabat pun yang mereka menyelisihi gerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sejumlah orang-orang Romawi dan sebagian orang Parsi pun masuk Islam dengan sekedar melihat kejadian-kejadian yang tadi. Tidak ada satu kelompok manusia yang mengagungkan Nabi SAW sebesar pengagungan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi. Mungkin itu cukup dulu 3 ya untuk memberikan contoh. Nanti kita banyak kisah-kisah yang lain insya Allah. Masya Allah, luar biasa ini ya. Mungkin kalau kita bikin kesimpulan sederhana ya, berarti asatidzah dahulu mereka ini benar-benar profil mereka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata mereka
pendengaran mereka itu selalu tertuju pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang diperbuat oleh Rasulullah SAW, mereka tidak mau satu langkah saja itu menyelisihinya. Mungkin di era sekarang ini, kenapa kok yang malah jadikan figur-figur yang notabene mereka ini yang teriak kita cinta Rasul, kita cinta Rasul. Gede mau jadi apa nak? Gitu ya. Siapa yang kamu sukai nak? Ini kok malah yang lebih konyol orang-orang kafir ya pemirsa Fatwa TV ya. Ini sedih ya. Terus seharusnya yang kita pelajari itu adalah hadis sama ayat-ayat Al-Quran untuk menumbuhkan ini, malah mungkin pelajaran itu sangat minim untuk didapat. Barakallahu fiik Ustadz Nizar, Ustadz Abu Qatadah, dan para pemirsa dimanapun antum berada. Memang kalaupun kita jadikan acara ini 10 seri, 10 kali pertemuan, tetap aja kita tidak menunaikan atau belum lunas kita dalam membahas tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagaimana kata patah, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Apa yang nggak bisa didapatkan semuanya ya jangan ditinggalkan sebagiannya lah paling tidak, atau ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ya, pakai qaf. Artinya qaliluhu. Nah, kalau tadi kita sudah menceritakan tentang bagaimana sikap seorang bapak Ibnu Umar terhadap putranya. Kita juga ceritakan bagaimana sikap Abu Bakar terhadap putrinya. Demikian juga sikap Abdullah bin Mughaffal kepada temannya. Nah, sekarang kita akan balik sedikit atau akan cari contoh kasus lain. Sikap seseorang terhadap bapaknya. Anak terhadap bapaknya yang kurang ajar sama Rasulullah. Tentunya ini bapaknya bukan sahabat, karena sahabat nggak ada yang kurang ajar. Loh, nah, berarti ini anaknya sahabat, Ustadz? Oh ya, anaknya sahabat. Bapaknya gembong munafikin, subhanallah Ustadz Nizar. Oh, kok bisa gitu ya? Ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, tahu semua lah. Yeah. Munafik paling populer sepanjang masa itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, di Sahih Bukhari diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah yang menceritakan bahwa kami ini pernah bersama Rasulullah perang melawan Bani Al-Mustaliq, ya. Perang Bani Mustaliq yang akhirnya mereka itu disandra, jatuh dalam tawanan, dan salah satunya adalah Juwairiyah yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya di tengah-tengah proses jihad tersebut ada cekcok sedikit antara salah seorang muhajirin dengan salah seorang ansor. Ada satu orang dari muhajirin memukul seseorang dari ansor. Yang ansor ini kemudian teriak, ya lal ansor, wahai kaum ansor, manggil kaumnya supaya belain dia. Yang muhajirin gak mau kalah, dia panggil juga, ya lal muhajirin, wahai para muhajirin, belain saya. Ketika itu Nabi mendengar, ini kok pada teriak-teriak minta pembelaan dari kelompok masing-masing. Nabi mengatakan, ma balu da'wal jahiliyah, ada apa dengan teriakan-teriakan jahiliyah seperti ini? Subhanallah. Padahal lakop muhajirin, lakop ansor itu sebetulnya lakop syar'i. Akan tetapi ketika itu dia disalahgunakan. Yang tadinya adalah istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar di surat At-Taubah 100 itu, tapi dalam konteks ini dia digunakan dengan dengan nuansa fanatisme kesukuan. Makanya Nabi marah. Tinggalkan itu. Itu slogan jahiliyah kalau digunakan dengan cara seperti itu. Intinya Abdullah bin Ubay bin Salul si gembong munafik ini mendengar juga peristiwa itu. Kok
Muhajirin udah mulai kurang ajar, kata dia nih. Berani-beraninya dia mukul orang Ansor. Kita ini kan pribumi, istilahnya begitu ya. Ansor ini pribuminya Madinah. Muhajirin ini adalah pendatang. Kok mereka udah berani kurang ajar sama kita? Terus dia nyeletuk. Nah, celetukannya ini yang bahaya. Dia bilang apa? Ama wallahi la in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal. Demi Allah, kalau kita udah pulang nanti ke Madinah, ini kan mereka masih keluar nih, masih jihad. Ya, kalau mereka udah balik lagi ke Madinah, yang mulia akan mengusir yang hina. Yang dimaksud di situ adalah dirinya. Al-A'az, orang yang paling, karena dia tadinya adalah tokohnya orang Madinah. Sebelum Rasulullah itu hijrah, dia sudah hampir dibaiat oleh warga Madinah, dijadikan rajanya mereka. Begitu Rasulullah datang ke Madinah, batal sudah, nggak jadi pelantikan. Marah dia, dendam luar biasa. Akhirnya dia mengatakan begitu, kalau nanti kita udah pulang ke Madinah, yang mulia akan mengusir yang paling hina. Ini adalah sindiran. Kalau istilah sekarang istilahnya satire gitu ya. Jadi nggak terus terang, tapi nyindir-nyindir Rasulullah. Umar paham, dia langsung bilang, ya Rasulullah, i'dzan li an adrib unuqa hadzal munafiq. Izinkan saya mau penggal nih kepalanya orang munafik ini. Tapi dilarang sama Nabi. Da'hu. La yatahaddatsun nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan sampai orang pada ngomong Muhammad ternyata membunuh sahabatnya sendiri. Kan orang taunya dia sahabat. Kalau dia dibunuh, orang akan menganggap ternyata masuk Islam itu tidak menjamin keselamatan kita. Jadi Nabi bersabar membiarkan hal tersebut. Turunlah firman Allah di surat Al-Munafiqun ayat yang berbunyi humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasul, ayat 7 dan ayat 8 lah ya, nanti bisa dicek sendiri. Nah, intinya sekarang di sini Ustaz Nizar. Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya anak namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Dan anaknya adalah seorang muslim yang bagus, jempolan dia. Ketika dia mendengar bapaknya berani ngomong kayak gitu, langsung dia datang ke Rasulullah, minta izin, ya Rasulullah izinkan saya mau bunuh bapak saya. Ya, saya mau bunuh bapak saya. Saya nggak kuat dia ngomong kayak gitu. Padahal nggak terus terang ya. Dia cuma nyindir, ya, tapi paham orang semua. Yang dimaksud adalah dia akan mengusir Rasulullah. Anaknya minta izin, daripada nanti yang bunuh dia orang lain, saya malah dendam sama orang lain, biar saya aja yang bunuh dia. Masya Allah. Tapi Nabi melarang. La, kata Nabi, jangan. Bahkan Nabi perintahkan si anak untuk tetap berbakti kepada bapaknya. Tetap baik-baik dengan bapaknya. Tapi anaknya nggak puas. Dia masih terbakar nih. Ya, bahasanya, kalau pinjam bahasanya Ustaz Bukotadah, masih pegel. Ketika kaum muslimin hampir masuk di batas kota Madinah, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya ini yang sahabat Nabi ini, berdiri di depan. Dia tidak mengizinkan bapaknya untuk masuk ke kota Madinah. Subhanallah. Subhanallah. Qal, qif, berhenti di sini, kata si sahabi ini. Wallahi la tadkhuluha hatta ya'dzana laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, anak enggak biarkan ente masuk sampai Rasulullah yang izinkan ente untuk masuk. Hatta ya'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka bid-dukhul. Fa innahul aziz wa anta dzalil. Karena dialah yang mulia dan engkaulah yang hina. Allahu akbar. Fa innahul aziz wa anta adzalil. Fa adzina lahu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengizinkan si gembong munafik ini. Maka jelaslah setelah itu siapa yang hina dan siapa yang mulia, ya. Sehingga tidak ada lagi yang lebih terhina kan daripada si gembong munafik itu. Ya, ini mauqif bagaimana anak dia akan siap untuk mengorbankan bapaknya. Nah, mauqif yang kedua Ustaz Nizar, sama-sama saudara nih. Ada dua orang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirahnya,
Dua orang bersaudara dan namanya pun mirip. Yang satu Huwayyisah, yang satu lagi Muhayyisah ibni Mas'ud. Ini dua orang dari Ansar dari suku Khazraj. Dua orang Ansar ini, siapa namanya Ustaz? Huwayyisah dan Muhayyisah. Huwayyisah wa Muhayyisah ibni Mas'ud radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Nabi SAW itu pernah bilang kepada orang-orang Ansar, ya, siapa saja di antara kalian yang ketemu dengan Bani Quraidah yang udah terkenal dengan pengkhianatannya terhadap Nabi dan kaum muslimin, bunuh aja udah. Bani Quraidah ini adalah orang Yahudi. Nah, salah satu dari Bani Quraidah itu ada yang namanya Ibnu Sunainah. Ibnu Sunainah ini seorang pedagang yang awalnya karena memang antara Khazraj dengan Bani Quraidah itu ada apa istilahnya ya, ada koalisi lah di masa jahiliyah. Orang Ansar kan ada Aus, ada Khazraj. Khazraj ini berkoalisi dengan Bani Quraidah, nanti Aus berkoalisi dengan Yahudi Bani yang lain. Jadi ada kedekatan, tapi di masa jahiliyah. Nah, ketika Bani Quraidah ini menampakkan pengkhianatannya terhadap piagam Madinah, perjanjian damai, Nabi mengatakan berarti perlindungan atas nyawa mereka pun gugur dengan pengkhianatan itu. Nabi bilang, "Man dhafartum bi ahadin min Bani Quraidah faqtuluh." Siapa saja dari Bani Quraidah yang kalian temui, kalian boleh bunuh. Maka langsung Muhayyisah yang sudah masuk Islam ketika itu, tapi Huwayyisah ini awalnya belum masuk Islam. Muhayyisah udah duluan masuk Islam. Dia langsung datengin Ibnu Sunainah, dibunuh. Padahal Ibnu Sunainah ini dulunya suka nyantunin dua orang bersaudara ini. Masya Allah. Ketika Huwayyisah tahu saudaranya bunuh orang yang berjasa, dimaki dia. Gimana kamu ini? Kok tega-teganya kau bunuh? Padahal mungkin daging yang ada di perutmu itu adalah dari santunannya dia. Subhanallah. Apa kata Muhayyisah? Wallahi laqad amarani biqatlihi man law amarani biqatlika laqataltuk. Allahu Akbar. Aku diperintahkan untuk membunuh orang itu oleh seseorang yang kalau dia perintahkan aku untuk membunuhmu pun kau kan kubunuh. Allah. Mendengar jawaban itu kaget dia. Huwayyisah kaget, dia belum masuk Islam. Yang sudah masuk Islam adalah Muhayyisah, kakaknya atau adiknya, ini saya lupa, dia belum masuk Islam. Dia bilang, beneran nih kamu? Serius kau akan bunuh aku kalau diperintahkan oleh orang itu, maksudnya Rasulullah. Nah, iya. Dia pun mikir, wallahi inna din alladhi balagha bika hadzal ajab. Sesungguhnya agama yang bisa menjadikanmu seperti ini agama yang ajaib, luar biasa ini. Hebat ini agama ini. Akhirnya dia masuk Islam. Allahu Akbar. Islam. Ya. Gitu. Ini tambah lagi atau dua? Terserah nih. Kesian Ustaz Abu Qatadah nungguin dari tadi kayaknya. Pemirsa Fatwa TV, ini dua kisah tadi ini benar-benar penerapan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sungguh tidak beriman dia sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan manusia semuanya. Inilah contoh bagaimana seorang anak mendahulukan kecintaan dia kepada Rasulullah SAW karena sang ayah menunjukkan kebenciannya. Inilah contoh seseorang yang lebih mencintai Rasulullah SAW daripada santunan harta. Kita simak kembali dari Ustadz kita ini, Ustadz Abu Qatadah. Fadhal, zidna ya Ustadz. Masya Allah, ini kisah-kisah yang sangat menakjubkan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita menambah kisah, yaitu berupa pengorbanan para sahabat ya, dengan jiwa, hartanya untuk membela baginda Rasulullah SAW dan membela agama yang dibawa oleh baginda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah At-Taubah ya, pada ayat yang ke-92 ya. Ini sebuah kisah bahwa di satu peperangan ada perang yang dikenal dengan perang Usairah. Perang di musim pacaklik ya. Dan ini tentunya salah satu ujian yang sangat besar bagi para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan tentunya ini batu sandungan untuk orang munafik ya. Bahwa disitulah dipisahkan orang beriman dengan orang munafik ya. Disebutkan di dalam surah yang ke-9 pada ayat yang ke-92 bahwa di situ ada udzur ya. Udzur itu ada artinya rukhsah untuk tidak ikut jihad bagi orang-orang yang punya udzur. Dikatakan wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Disebutkan di dalam ayat itu, dan tidak mengapa, artinya tidak berdosa orang yang tidak ikut perang di saat itu, yaitu orang-orang yang ketika mereka mendatangimu supaya ikut dalam pasukan perang, tetapi engkau menjawab sayang katanya, kalau dibahasakannya gitu, bahwa tidak ada lagi perlengkapan perangnya, habis ya perbekalan perangnya, maka mereka tidak dibawa perang. Ketika mereka mendengar baginda Nabi SAW mengatakan itu, maka mereka bersedih, menangis, disebabkan mereka tidak masuk dalam pasukan perang. Mereka kembali dengan air berlinang, dengan mata berlinang. Mereka menangis berlinang, sedih karena tidak ikut jihad, tidak ikut berperang. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ayat ini dan kisah ini bahwa beda dengan kita hari ini. Kita yang mengklaim cinta kepada agama, ingin memperjuangkan agama Islam, cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin kalau kita berbicara tentang ya sekarang jihad ya, mungkin kita bangun masjid, kita lebih senang kalau kita tidak dapat proposal masjid itu. Gitu. Kalau ada mungkin kaum muslimin bikin lembaga pendidikan, kita lebih senang kalau kita tidak mendapatkan bagian. Aduh, alhamdulillah saya mah tidak dapat, tidak diminta mungkin kita. Kita akan selalu begitu. Demikian juga mungkin kita dalam semua amal, kita tidak bukan bagiannya. Tapi sejumlah para sahabat, karena dalam perang Usairah itu para sahabat kalau dibagi kepada 3 bagian besar. Yang pertama berangkat dengan hartanya sendiri dan bisa memberangkatkan orang lain. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, gitu ya, Abdurrahman bin Auf, ya, mendanai dirinya dan memberangkatkan orang lain. Yang kedua adalah orang yang mampu memberangkatkan dirinya sendiri, gitu, tapi tidak bisa mendanai orang lain. Yang ketiga adalah orang yang bersedih karena tidak bisa berangkat, tidak ada yang memberangkatkan, tidak bisa, tidak punya harta untuk berangkat. Dan ini bentuk bagaimana para sahabat itu cinta kepada Nabi SAW. Mereka selalu ingin untuk berangkat bersama dengan Nabi SAW berjuang, membela agama ini, senantiasa mengikuti Nabi SAW. Ya. Dan ini kemuliaan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Contoh yang sangat agung untuk kita semua, ya. Karena cinta itu harus ditampakkan dengan bentuk pengorbanan kepada yang dicintai. Dan ini tentunya cinta yang sesungguhnya. Beda dengan sekedar kita mengatakan cinta-cinta tetapi kita tidak mengorbankan untuk yang dicintai oleh kita. Nah, ini kisah ada dalam Al-Quran tentunya, ya. Tentunya di sini juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Nah, yang kedua, kisah yang ada dalam perang Uhud. Ya. Tentunya dalam perang Uhud itu begitu banyak ya, sebagai contoh bagi kita bagaimana pengorbanan para sahabat dengan jiwa dan harta mereka
untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan sekitar 12 orang sahabat, karena kita tahu dulu ya, mungkin ya, perang Uhud itu kan ada 2 fase. Fase pertama Nabi SAW dengan para sahabat menang. Fase yang kedua itu dapat musibah, artinya diuji oleh Allah Ta'ala dengan kekalahan. Dan waktu itu Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu belum masuk Islam. Beliau punya strategi yang sangat hebat sekali. Sepertinya mereka kalah. Kemudian orang-orang yang berada di Jabarumat itu teruji dengan melihat ghanimah. Maka sebagian besar mereka turun dari gunung itu, dari bukit itu mengambil ghanimah. Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu yang waktu itu belum masuk Islam dengan bala tentaranya mengambil posisi itu. Dan mereka melancarkan serangan dengan tombak-tombak dan panah mereka. Nabi SAW yang berada di waktu itu di bawah, tentunya dihunjam dengan sejumlah anak panah dan tombak-tombak. Maka tidak kurang dari 11 para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim itu menjadi tameng bagi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu di antara mereka itu ada yang dikenal dengan Anas bin Nadr. Anas bin Nadr. Yang ini sesuai dengan ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantadir. Cerita potongannya dari ayat ini bahwa Anas bin Nadr itu goib. Goib artinya tidak ikut perang dalam perang Badar karena ada udur syar'i. Lalu beliau berujar, demi Allah setelah perang ini aku tidak ingin terlewatkan dari semua peperangan yang dijalani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Anas bin Nadr itu syahid pada perang yang kedua, pada perang yang pertama bagi beliau. Yaitu bagaimana beliau? Beliau menghalangi Nabi SAW ketika Nabi SAW terseret, terperoksok. Maka Anas bin Nadr radhiyallahu ta'ala anhu menjadi tameng bagi baginda Rasulullah. Disebutkan dalam sejarah itu tidak bergeser, berdiri puluhan anak panah menghunjamnya. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dalam bab Ghazawat. Jadi dalam kitab Ghazawatnya dalam bab peperangan itu disebutkan tentang Anas bin Nadr radhiyallahu ta'ala anhu itu tidak kurang dari 70 atau 80 luka. Luka. Dan yang sangat hebatnya dari Anas bin Nadr radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada luka dari bagian punggungnya. Kenapa tidak ada bagian punggung? Menunjukkan bahwa beliau menghadap senantiasa kepada musuh, menghalangi Nabi SAW. Sampai disebutkan tidak dikenal lagi. Di wajahnya, badannya tidak dikenal lagi ini Anas bin Nadr itu siapa? Kecuali dari cincin yang ada di jarinya. Jadi cincin yang ada di jarinya. Nah, tapi kisahnya juga bagaimana menunjukkan cinta kepada Nabi SAW. Selain beliau itu menjadi tameng Nabi SAW, beliau pernah bertanya sebelum berkecamuk perang. Beliau bertanya, kemana aku atau tempat kembaliku jika aku mati syahid? Maka Nabi SAW mengatakan, janji Allah kepadamu surga. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika beliau syakratul maut, maka beliau berujar, laqad ajidu rihal jannati duna Uhudin. Sungguh aku telah mencium baunya surga dari belakang gunung Uhud ini. Jadi lihatlah bagaimana pengorbanan Anas bin Nadr untuk baginda Nabi SAW. Luka yang lukanya tidak kurang dari 80 luka. Sampai tidak dikenali oleh para sahabat. Kecuali ada saudaranya. Mengenali ada cincinnya. Oh, ini Anas bin Nadr. Dan itu bentuk pengorbanan mereka, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, kemudian kisah yang ketiga. Bagaimana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim? Ini dikisahkan. Jadi antara pilihan dunia dengan pilihan Nabi SAW. Itu para sahabat sedang memegangi kurma. Dan mereka siap untuk menyantap kurma-kurma yang ada di tangan mereka. Tangkaian kurma, siap disantap. Lalu Nabi SAW menyerukan untuk jihad, menyerang musuh.
Lalu mereka bertanya, kemana tempat kembali kami kalau kami mati syahid? Maka Nabi SAW mengatakan, janji Allah buat kalian adalah surga. Maka serempak itu seluruh sahabat yang sedang memegang tangkaian kurma itu melepas kurmanya. Mereka tidak ingin dipisahkan surga dengan biji-biji kurma tersebut ya. Mereka tidak ingin untuk menangguhkan perintah Nabi SAW menyerang musuh dengan biji-biji kurma itu. Itu adalah bukti kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Bukti pengorbanan mereka untuk memperjuangkan agama ini dan agama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita tidak bisa membandingkan apa yang kita korbankan hari ini untuk agama ini dengan pengorbanan mereka para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Ya, barangkali mungkin itu untuk sejumlah para sahabat ya, bagaimana mereka mengorbankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Fatwa TV, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan iman kita. Kita kalau melihat cerita-cerita ini, hati kita ini deg-degan ini jemaah, gemeteran badan kita. Kenapa? Satu pertanyaan sebetulnya, sudah berapa persen yang kita lakukan dari semua itu? Atau jangan nanya berapa persen deh, apa yang sudah kita lakukan sebagai perwujudan dari kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dari sunnah Rasulullah SAW ini? Mana dari sunnah Rasulullah SAW ini yang sudah konsisten untuk kita lakukan sebagai bentuk dari kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW? Atau ucapan cinta itu hanya di bibir saja? Semoga kisah-kisah ini menjadi semangat kembali kita bangun tidur lagi ini jemaah. Melek lagi, lari lagi untuk berjalan di atas sirat mustaqim. Waktu masih ada, tapi kita ingin lihat cerita generasi setelah sahabat. Nah, bagaimana dulu para ulama hadis, ulama-ulama setelahnya dalam menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Kita dengerin ceritanya dari Ustadz Sofyan ya. Para ulama-ulama hadis dulu gimana, seperti apa mereka. Fadhal Ustadz. Barakallahu fiik Ustadz Nizar. Cuman izinkan ana menambahkan satu lagi Ustadz Nizar. Ini kaitannya dengan yang sahabiat. Tadi kan kita cerita sahabat ya. Sekarang sahabiat satu aja. Habis itu kita akan pindah ke generasi berikutnya. Sahabiat ini artinya perempuan ya. Ya perempuan-perempuan yang hidup, biar pemirsa mungkin nggak bingung ya. Perempuan-perempuan yang hidup di zaman Rasulullah SAW bersama dengan Rasulullah SAW gitu ya. Insyaallah radhiyallahu taala anhunna. Fadhal Ustaz. Imam At-Tabarani meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa ketika perang Uhud itu sempat tersiar ke warga Madinah, karena kan Uhud itu letaknya dulu tuh di luar area kota, karena kota Madinah itu dulu paling hanya seluas Masjid Nabawi dengan pelatarannya saja. Jadi Uhud itu relatif agak keluar dari kota Madinah. Nah, tersiar kabar di kalangan warga Madinah bahwasanya Nabi itu terbunuh. Oh. Iya. Sampai-sampai ada seorang wanita Ansar dari Bani Dinar ketika menyaksikan kepulangan pasukan kaum muslimin, langsung dia pakai ikat pinggangnya, dia keluar. Orang-orang ketika melihat dia bilang, ya takziah semua. Bapakmu, anakmu, suamimu, saudaramu gugur semua katanya. Dia nggak urusan Ustaz Nizar. Ya Allah. Tetap dia cari sampai di akhir pasukan. Engkau hari ini kehilangan 4 orang kerabatmu loh. Qutila abuk, wa ibnuk, wa zawjuk, wa akhuk. Kalau dia yang tanya cuma mahalul Rasulullah SAW. Ya bagaimana Rasulullah? Qala huwa bi khairin. Di mana orangnya? Di mana? Itu di sana tuh, ditunjuk ke sana. Saya mau lihat. Diajak dia sampai menerobos pasukan. Benar-benar dia yakinkan, dia pastikan Rasulullah masih hidup.
setelah melihat matanya kedua matanya melihat Rasulullah SAW masih selamat, apa kata dia Ustaz Nizar? Masya Allah. Kullu musibatin ba'daka ajalal. Kullu musibatin ba'daka ajalal. Allah. Musibah apapun ya Rasulullah, setelah keselamatanmu itu ringan. Ya Allah. Di riwayat yang lain, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la ubali id salimta min khatab. Ya Allah. Demi ayah dan ibuku yang jadi tebusan wahai Rasulullah, aku nggak peduli setelah keselamatanmu itu. Apapun yang akan terjadi, aku nggak peduli. Yang penting engkau selamat ya Rasulullah. Ya Allah, subhanallah. Luar biasa. Adapun mungkin kalau zaman sekarang Ustaz dengar istrinya, suaminya, anaknya wafat, kalau orang Betawi bilang ngegerung Ustaz. Ngegerung ini nangis sambil gulung-gulung, ngeraung gitu. Meratap sudah niyaha, nggak karu-karuan sudah. Walaupun habis itu dia mikirin warisannya berapa ya buat gue gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Fadhal Ustaz, kalau generasi setelahnya gimana Ustaz ceritanya? Nah, kalau generasi setelahnya ini ada yang menarik. Kita semua mesti pernah mendengar yang namanya Harun ar-Rasyid. Ya, Harun ar-Rasyid ini masuknya kategori bisa dikatakan mungkin tabi'it tabi'in lah ya. Tabi'it tabi'in atau tabaul atba, masih masuk dalam generasi insya Allah yang terbaik. Harun ini terkenal selain dia ini khalifah dengan masa berkuasa yang lumayan, dan itu adalah puncak kesuksesan Daulah Abbasiyah di masanya Harun ini. Nah, mungkin banyak orang yang tidak mengenal khalifah ini rahimahullah dari sisi betapa cintanya dia kepada sunnah dan betapa ta'zimnya dia kepada hadis Nabi dan betapa respeknya dia kepada ahlul hadis. Ini terkenal sekali. Sampai itu diakui oleh salah seorang ulama yang namanya siapa ini di sini? Al-Qadhi Al-Fadil, ya. Beliau mengatakan, ma a'lamu anna li malikin rihlatun qat, ma a'lamu anna li malikin rihlatan qat fi talabil ilm illa lirrasyid. Aku nggak pernah mendapati ada seorang malik, raja, yang sampai melakukan rihlah, pengembaraan, perantauan untuk mencari ilmu kecuali Harun ar-Rasyid ini. Allahu Akbar. Ya. Fa innahu rahala bi waladayhi al-Amin wal Ma'mun li sama'il Muwatta min Malik rahimahullah. Dia sampai-sampai rihlah, merantau mengembara dari ibu kota Daulah Abbasiyah di Baghdad, Ustaz Nizar. Baghdad rihlah ke Madinah. Ke Madinah berarti ya. Itu di atas 1.500 kilo itu. Itu kalau perjalanan 1 bulan Ustaz. Baghdad Madinah itu 1 bulan bisa-bisa itu. Dia ngajak 2 anaknya sekaligus. Kerajaannya gimana tuh ya? Putra mahkota atau bukan putra mahkota, diajak gitu, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Diajak untuk mendatangi Imam Malik dan mendengar kitab Muwatta'nya, kitab hadisnya Imam Malik yang terkenal itu, kitab Muwatta'. Karena dulu itu modelnya orang kalau ngajarkan hadis dibacakan kitabnya, orang menyimak. Nah, salah satu sisi yang luar biasa dari kecintaannya Harun terhadap para ulama adalah ketika Al-Imam Abdullah bin Mubarak meninggal dunia, dan itu terjadi di masanya Harun. Tahun 181 Hijriyah, Al-Imam Ibn Mubarak meninggal dunia saat Harun berkuasa. Dia sedih bukan main, Ustaz Nizar. Sedih dia, hazina alaihi wa jalasa lil aza fa'azzahu al-akabir, sampai dia membuka majelis takziah khusus, padahal bukan anaknya, bukan saudaranya, Ustaz Nizar.
Masya Allah. Tapi cintanya dia sama ulama. Bahwa Ibnu Mubarak min ahlil hadis. Ulama ahlil hadis, perawi hadis terkenal. Sampai orang-orang takziahnya ke Harun, bukan ke anaknya Ibnu Mubarak. Tokoh-tokoh saking sedihnya. Harun ada, rahimahullah. Ada mauqif lain, ada peristiwa lain yang anak kalau baca ini itu gemeter, Ustaz Nizar. Mudah-mudahan bisa dimaklumi ya. Ada seorang ulama yang namanya Abu Muawiyah Ad-Dharir. Abu Muawiyah ini seorang ahlul hadis, tunanetra tapi nama aslinya Muhammad bin Khazim. Ya, Abu Muawiyah Ad-Dharir. Dia menceritakan bagaimana respeknya, cintanya Harun Ar-Rasyid rahimahullah wa radhiya anhu ketika dibacakan kepadanya hadis Nabi. Qala Abu Muawiyah, ma dzakartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina yaday ar-rasyid illa qala sallallahu ala sayyidi. Tidak pernah aku sebut Rasulullah di hadapannya Rasyid Harun, melainkan dia pasti mengucapkan sallallahu ala sayyid. Semoga Allah melimpahkan salawat kepada tuanku, junjunganku. Kemudian rawaitu lahu hadis, aku akhirnya meriwayatkan untuk Harun ini ya dengan sanadnya dia sebuah hadis di mana Rasulullah mengatakan seperti ini. Wadittu anni uqatilu fi sabilillahi fa uqtal thumma uhya thumma uqtal. Aku berangan-angan, kata Rasulullah ini, seandainya aku bisa berjihad, berperang di jalan Allah sehingga akhirnya aku terbunuh, kemudian Allah hidupkan aku lagi dan aku perang lagi dan terbunuh lagi. Mendengar angan-angan Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Muawiyah Ad-Dharir ini, fabaka hatta tahab, dia nangis sesenggukan. Ustaz Nizar, ini khalifah nangis sesenggukan. Dan Harun ini ma'ruf, dia itu aktivitasnya kalau tahun ini mimpin perang, tahun depan mimpin haji, tahun depannya lagi mimpin perang lagi, tahun depannya lagi mimpin haji. Kana yahujju aman wa yaghzu aman. Dia langsung mimpin pasukan. Ya. Setelah dia mendengar itu, subhanallah, imtathal, dia praktekkan hadis Nabi itu. Ya Allah, ada peristiwa lain yang terjadi dengan Abu Muawiyah. Ya, rupanya Abu Muawiyah ini sering datang ke majelisnya Harun karena memang Harun ini senang sama ulama. Dia senang, dia bikin majelis. Abu Muawiyah suatu ketika meriwayatkan sebuah hadis. Antum mungkin pernah dengar ya, insyaallah Ustaz Abu Qadadah juga pasti pernah dengar hadis tentang ihtijaju Adam wa Musa, tentang dialog yang terjadi antara Nabi Musa dengan Adam alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang disaksikan oleh Nabi ketika malam Mi'raj. Ya. Adam ditegur oleh Musa, ya Adam, kamu ini gara-gara kamu melanggar larangan Allah, akhirnya Allah turunkan kamu di dunia, akhirnya kita lahirnya di dunia. Coba kamu nggak ngelanggar, kita di jannah terus. Kemudian Adam membantah, hei Musa, kamu kan sudah dikasih Taurat sama Allah. Bukankah ada dalam Taurat ketentuan bahwa wa'asa Adamu rabbahu faghawa, Adam akan bermaksiat dan dia akhirnya mendapatkan hukuman itu. Intinya dia sampaikan hadis ini di majelisnya Harun Ar-Rasyid. Dan ada beberapa orang, ada juga dari kalangan tokoh-tokoh dari Bani Abbas di situ. Satu orang nyeletuk, Ustaz Nizar. Melihat atau mendengar hadis ini, dia nyeletuk. Nyetuknya begini, fa aina laqiyahu? Loh, emang ketemu di mana Adam sama Musa? Kan zaman mereka terpaut jauh. Jadi agaknya orang ini mempersoalkan validitas atau masa sih bisa terjadi hal-hal seperti itu, kayaknya nggak mungkin deh. Jadi dia seakan-akan menyangkal dengan akalnya dia. Begitu Harun dengar orang ini ngomong kayak gitu, Ustaz Nizar, apa kata Harun? An-nit'awas sayf. Bawa ke sini selembar kulit dan sebilah pedang. Itu isyarat orang mau dieksekusi. Masya Allah.
zindiq yat'an fi hadithi Rasulullah. Orang munafik berani mengkritik hadisnya Rasulullah. Sampai yang di majlis ini gemeter semua. Ini kalau sudah ngomong, udah marah serius Ustaz Nizar. Harun kalau sudah marah, sulit diredakan marahnya. Mereka semua berusaha mereda. Ya Amirul Mukminin, zallah ya Amirul Mukminin, innahu minna. Wahai Amirul Mukminin, ini orang cuman kepelucut. Apa istilahnya ya? Kepleset lidahnya. Dia itu bukan zindik, dia dari kita kok, dia mukmin kok, dia teman-teman kita. Cuman dia salah omong aja. Akhirnya reda dia. Selamat ini orang. Luar biasa. Masya Allah. Suatu ketika, khair, Ustaz. Kayaknya cukup ini kayaknya Ustaz. Cukup ya? Cukup waktu ya Ustaz. Iya, Masya Allah. Ini jamaah pemirsa Fatwa TV. Kayaknya saya baru duduk di sini 10 menit kayaknya. Kayaknya 10 menit ya. Padahal kenyataannya sudah hampir 1,5 jam ya. Subhanallah. Semoga acara-acara seperti ini bisa terus kita saksikan ya, untuk menambah keimanan kita kembali. Tapi saya yakin Ustadz Abu Qatadah sebetulnya punya cerita-cerita. Tapi mohon maaf Ustadz karena keterbatasan waktu. Tapi kita minta kepada beliau untuk memberikan nasihat dan kesimpulan buat kita semuanya jamaah ya. Fadhal Ustadz. Bismillah. Sebelum memberikan nasihat mungkin saya ingin memberikan kisah sedikit ya tentang bagaimana pengagungan para tabi'in ya. Itu salah satunya Imam Malik rahimahullahu taala. Itu dikisahkan bahwa beliau tidak ingin menyampaikan hadis dalam keadaan berbaring. Allah. Karena pengagungan kepada Nabi SAW dan hadis yang datang dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu. Ya, jadi beliau tidak ingin berbaring itu ya. Ketika membaca hadis. Yang kedua, Imam Syafi'i berkata, "Idza ra'aitu muhaddisan yuhadditsuni faka'anni ra'aitu Nabi sallallahu hayyan." Allahu akbar. Atau kama qala. Imam Syafi'i mengatakan, apabila aku melihat seorang muhaddis menceritakan hadis kepadaku, seolah-olah aku melihat Nabi sallallahu masih hidup. Jadi saking cintanya kepada hadis, maka begitulah para ulama ya. Kemudian kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kecintaan itu perlu bukti ya. Dan bukti-bukti itu telah kita dengar dalam sebuah sejarah hidup para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Bahkan mungkin dalam nasihat ini nasihat dengan cerita gitu ya. Bahwa kalau kita ditanya siapa sih orang yang paling menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang paling mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan siapa juga yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jawabannya adalah para ulama hadis. Saya ingin menyebutkan cerita ini nasihat bahwa mereka melebihi kecintaan kita kepada Nabi Sallam. Para muhadis itu dalam ilmu mustalah hadis itu ada satu kaidah. Kalau menulis hadis maka qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita sering disingkat sod mim atau SAW ya dalam bahasa Indonesia ya, SAW ya, saw. Kalau dalam bahasa Arab sod mim, maka mereka menganggap makruh ya, menganggap makruh melakukan singkatan atau menyingkat. Mereka mengatakan lebih baik qala Rasulullah, dalam hati mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sempat menulis, nanti setelah selesai menulis atau setelah imla atau kalau mau hadis itu menyampaikan hadis, kemudian kita mendengar imla ya, atau kembali, ditulis kembali. Ya, ditulis kembali gitu ya. Kalau kecepatan itu kita tidak sampai menulis Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam hati jangan sampai disingkat. Itulah bentuk pengagungan para ulama hadis yang mencintai baginda Rasulullah SAW, dan itu tentunya sebagai suri tauladan buat kita semua. Wallahu ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah, ini pertemuan yang luar biasa sekali ya, bahasan yang memang benar-benar yang kita rindukan selama ini.
profil seperti apa orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairan Ustadz Abu Qatadah atas waktu yang antum berikan buat kita semuanya. Terima kasih atas ilmu yang antum berikan kepada kita dan pemirsa Fatwa TV semuanya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita, menambah keimanan kita. Jazakumullah khairan Ustadz Sufyan atas ilmunya, kemudian atas waktunya. Dan terima kasih semua kepada para kru dan siapapun yang membantu acara ini terselenggara. Semoga para pemirsa semuanya, ilmu yang kita pelajari ini, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita dan menambah keimanan kita. Akhirnya kita tutup. Sebelumnya ikuti kelanjutan dari obrolan ini pada episode yang keempat, yaitu bagaimana kisah orang-orang perjalanan atau nasib orang-orang yang benci dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.